Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Sumayanti dengan nomor NIM 210247668 akan mempresentasikan tugas 2 filsafat ilmu tentang sarana berpikir ilmiah logika yang dibimbing oleh Prof. Dr. Hajah Hasna Faiza RFU. Logika merupakan sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat memberikan pertanggungjawaban. Karena itu berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir seperti setengah tidak boleh lebih besar dari satu. Secara ontologisme, pikiran kita dapat bekerja secara spontan, alami, dan dapat menyelesaikan fungsinya dengan baik, terutama dalam hal yang biasa, mudah, dan sederhana. Menurut Bakhtiar, apabila menghadapi masalah yang sulit, diperlukan pemikiran yang panjang dan sulit sebelum mencapai kesimpulan. Dengan kata lain, hukum-hukum pikiran beserta mekanismenya dapat digunakan secara sadar dalam mengontrol perjalanan pikiran yang sulit, berliku, dan panjang. A. Aturan cara berpikir yang benar. Menurut Puspo Projo 1999, untuk dapat berpikir baik, yakni berpikir logis, dialektis, maka dibutuhkan kondisi-kondisi tertentu, di mana kondisi adalah hal yang harus ada supaya sesuatu dapat terwujud dan terlaksana. Kondisi tertentu adalah satu, mencintai kebenaran. Sikap ini sangat fundamental untuk dapat berpikir baik karena selalu mengatur pergerakan si pemikir untuk melakukan pencarian, pengusutan, dan peningkatan mutu penalarannya. Dua, mengetahui secara sadar hal yang sedang dikerjakan. Kegiatan yang sedang dikerjakan adalah kegiatan berpikir. Seluruh kegiatan intelek kita harus terus-menerus mencari kebenaran yang diselingi dengan pengetahuan tentang kebenaran tersebut yang sifatnya parsial. Tiga, mengetahui secara sadar hal yang sedang dikatakan. Pengungkapan pemikiran lewat kata-kata dituangkan dalam kecermatan kata-kata tersebut, baik yang eksplisit maupun implisit, mengenai isi, lingkungan, arti fungsional, dan istilah yang digunakan karena merupakan unsur konstitutif penalaran. 4. Buatlah distingsi perbedaan dan klasifikasi pembagian yang semestinya. Jika ada dua hal yang tidak mempunyai bentuk yang sama, hal itu jelas berbeda. Tetapi, banyak kejadian ada dua atau lebih hal mempunyai bentuk yang sama namun tidak identik, maka perlu dibuat distingsi perbedaan. Eksplisitkan hal-hal menjadi satu berbeda dari lainnya. 5. Mencintai definisi yang tepat. Definisi artinya pembatas, yakni menjelaskan batas-batas suatu hal. Hindari kalimat-kalimat dan penjelasan-penjelasan yang abstrak, tidak jelas struktur dan artinya. 6. Mengetahui secara sadar tentang alasan manusia membuat kesimpulan begini atau begitu. Kita harus bisa dan biasa melihat implikasi-implikasi, dugaan-dugaan, dan akibat-akibat dari suatu penuturan, pernyataan, atau kesimpulan yang dibuat. 7. Hindari kesalahan-kesalahan. Hindari kesalahan-kesalahan dengan segala tenaga dan upaya, serta kenalilah jenis, macam, dan istilah kesalahan, serta penyebab-penyebabnya. Berpikir yang baik sesuai dengan hukum, prinsip, bentuk pikiran yang betul, tanpa mengabaikan dialektika, yakni proses perubahan keadaan. Logika ilmiah melengkapi dengan mengantar kita untuk menjadi cakap dan sanggup berpikir kritis. B. Klasifikasi. Konsep klasifikasi menempatkan suatu objek tertentu pada sebuah kelas, ibarat panas atau dingin. Suatu konsep perbandingan mengumpulkan tentang objek dalam norma yang mencakup pengertian kurang atau lebih seperti lebih panas atau lebih dingin. Bidang antropologi tidak mempunyai konsep kuantitatif, tetapi berhubungan dengan klasifikasi yang membutuhkan empiris sebagai dasar untuk perbandingan. C. Aturan definisi. Secara etimologi, definisi adalah suatu usaha untuk memberikan batasan terhadap sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk memindahkannya kepada orang lain. Secara terminologi, definisi adalah sesuatu yang menggunakan makna lafaz kuli yang menjelaskan karakteristik khusus dari. Demikianlah penyampaian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.